Dan kita masuk poin ketiga jamaah sekalian, bagaimana kemudian kita mengarahkan ya istri kita atau suami kita, dan bagaimana kemudian membungkus keluarga itu menjadi keluarga yang senantiasa baik. Pertama, singkat saja saya sebutkan di sini beberapa poin penting. Berusahalah ya. Berusahalah memiliki akhlak yang baik terhadap pasangan. Ya. Bagi para akhwat, berusaha yang baik kepada suaminya. Bagi para ikhwan, berbuat baik akhlaknya terhadap istrinya. Ini luar biasa jemaah. Bukankah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beliau diabadikan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahwa bagaimana kepribadian Nabi, akhlak Nabi ya akhlak yang mulia. Dan kita harus contoh ini. Dalam berkeluarga ini yang paling utama adalah bagaimana akhlak ini. Itu modal utama yang akan membuat bagaimana kemudian rumah tangga itu kayak surga dunia. Ya, karena kita 24 jam akan bertemu dengan keluarga kita. Kita akan bertemu dengan istri kita setiap hari, kita bertemu dengan suami kita setiap hari. Kalau kemudian isinya itu adalah mungkin ya huru-hara, isinya adalah kemudian pertikaian, permusuhan, kebencian, ya ini jadinya kayak rumah neraka dunia. Tapi kalau kita tunjukkan akhlak yang baik, dan inilah yang kemudian menjadi sebuah pelajaran kita, bahwa ketika Rasulullah SAW ini memiliki akhlak yang disebut dengan khuluqin adzim, maka hendaknya kita pun juga demikian dalam mengarahkan istri atau suami kita. Karena ketika bicara masalah istri ya, atau mungkin bagi antum yang mau menikah atau yang masih mungkin OTW, atau OTW-nya ini berapa tahun, wallahu a'lam, tapi masih OTW terus gitu. Oh nggak nyampe-nyampe ya, karena mungkin belum ketemu juga yang mau dijujuk itu di mana. Yang jelas niatnya sudah ada. Ketika sudah menikah, kok misalnya menjumpai istrinya ini dalam kondisi yang barangkali ya istri itu kan atau wanita kan cenderung bengkok ya. Dalam sebuah hadis Nabi katakan wanita itu kecenderungannya adalah iwajun, condong, bengkok. Kalau kita luruskan dengan keras, wanita itu akan apa? Patah. Tapi kalau kita biarkan, dia akan apa? Bengkok terus. Ya kita sabar, akhlak yang baik, tunjukkan seperti itu. Bagi aku juga begitu ya, harus paham bahwa ketika Allah Nabi sebutkan wanita itu tipenya seperti kayu yang bengkok, ya harus paham benar. Ya seperti itulah wanita. Ketika dia paham, paling tidak dia bisa mendudukkan masalah pada tempatnya. Begitu juga bagi para ikhwan, jangan sembarangan juga. Mentang-mentang bengkok dijulukin si bengkok. Hati-hati loh ya. Nabi mengatakan Anda bengkok. Ya. Tak luruskan. Ya. Luruskan pun juga harus pelan-pelan. Nggak bisa kemudian apa? Dengan keras anak-anak mempatahkan begitu. Nah, itu akan kita berangkat dari bagaimana akhlak seorang pasangan ini. Itu yang pertama jemaah. Yang kedua, sifat al-basasa, sifat yang disebut dengan ya senyum, ya atau al-lin, lemah lembut. Ini luar biasa. Kalau di saat barangkali Allah uji kita lagi kemudian terjadi ya sesuatu yang tidak bagus, tidak senang, senyum, berikan sifat lemah lembut. Nabi kita mengatakan bahwasanya inna rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan kalau diletakkan dalam semua hal maka dia akan menjadi hiasannya. Dan perkara seorang muslim itu semuanya kebaikan-kebaikan isinya. Tidak ada perkara dalam seorang muslim itu kecuali di situ ada apa? Kebaikan. Nabi katakan ajabali amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan perkara orang mukmin. Di mana posisinya dia menakjubkan? Di saat diuji senantiasa dia apa? Bersabar. Di saat dia mendapatkan nikmat senantiasa apa? Bersyukur. Itu yang luar biasanya seorang mukmin. Ya, salah satunya yang harus kita pahami adalah sikap kelemah lembutan itu bagian daripada yang bisa mengendalikan ketika mendapatkan nikmat dan ujian. Ya, makanya bagi para ikhwan yang mau barangkali mencari calon, carilah tipikal seorang wanita atau seorang istri, dan saya sebutkan di buku ini adalah seorang wanita yang punya sifat apa? Al-walud, al-wadud. Makna lain daripada sifat seorang wanita yang subur dan juga penyayang, lemah lembut. Kalau dibalik ya seorang akhwat mencari pasangan pun juga harusnya demikian, ya. Karena dengan demikian insyaallah taala akan membuat rumah tangga kita ini kemudian luar biasa baik. Kemudian yang terakhir barangkali ya, 3 hal ini saja.
bagaimana kemudian kita bersama-sama membuat rumah tangga ini menjadi baik, ya, menjadi senantiasa kita harapkan sakinah mawaddah warahmah, adalah mau adanya perubahan untuk diri kita sendiri. Ini penting sekali, ya. Karena ketika Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah kondisi umat sampai kemudian umat itu merubah kondisinya sendiri. Ya. Artinya apa? Dalam masalah ini yang namanya sifat saling menang sendiri, ya, atau mungkin sifat tidak mau ngalah, atau sifat kemudian sama-sama benar, ya, ini adalah sifat yang kemudian warisan daripada iblis. Waspada. Kalau bisa sama-sama ngalah, ya, sama-sama ngalah, itu luar biasa. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, itu nomor 100. Yang penting, ya udahlah kita ngalah. Jika ingin berapa? Mendapatkan perubahan yang baik. Karena kalau kita mulai dari diri kita, insya Allah Ta'ala itu bagian daripada upaya untuk kita mendapatkan kebaikan, ya. Surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi kita sampaikan bahwasanya Allah tidak akan merubah kondisi kita. Ingat, ketika Allah mengatakan Allah tidak akan merubah kondisi kita, selama kita tidak mau merubah diri kita, selamanya akan berubah. Dalam semua hal. Dalam hal mungkin dalam masalah hijrah, ya, yang saat ini sedang ramai diperbicarakan di dunia maya, terkait dengan hijrah. Kalau kemudian hijrah yang cuma sudah loncat hijrah, kemudian tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada kemudian bimbingan yang baik, akan mengkhawatirkan. Makanya adanya sebuah perubahan itu dari diri kita sendiri. Sama dengan keluarga. Ketika kemudian keluarga punya tekad yang kuat, sama-sama menikah, kemudian dalam rangka untuk, ya, berubah lebih baik, dalam rangka untuk senantiasa meniti jalan yang benar menuju surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan ikhtiar usaha seperti itu diikuti dengan doa, pastinya Allah akan mudahkan. Ya. Tetapi kalau kemudian tanpa ada ikhtiar ingin berubah, tanpa ada doa juga kita panjatkan, akan jadi berat ketika kita berbicara masalah litaskunu ilaiha mawaddatan warahmah.